Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caroline Safira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya, yaitu Student Apartment with Islamic Architecture Approach. Nah, sesuai dengan judulnya, di sini saya akan merancang apartemen khusus untuk mahasiswa. Nah, sebelum saya melanjutkan ke bab berikutnya, di sini saya akan sedikit membahas di bab yang sebelumnya. Nah, di bab sebelumnya ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang isu dan permasalahan dari desain yang saya buat. Nah, permasalahan ini sendiri itu yang paling utama adalah penduduknya. Karena penduduk di Kota Malang ini tuh semakin meningkat. Dan banyak para pelajar yang datang ke Kota Malang untuk melanjutkan pendidikannya. Karena pendidikan di Kota Malang ini tergolong berkualitas baik, maka dari itu penduduk di Kota Malang ini semakin meningkat. Nah, dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, di situ sayangnya tidak diimbangi dengan daya dukung yang memadai. Seperti contohnya adalah banyak lahan-lahan yang harganya semakin meningkat. Kemudian lahan-lahan juga semakin sedikit, dan selain itu juga banyak tempat sewa atau kos-kosan yang tidak memberikan fasilitas yang memadai. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang saya pakai. Karena di sini saya akan mendesain apartemen untuk mahasiswa, maka untuk menghindari berbagai masalah dari bangunan yang saya desain ini, saya menggunakan pendekatan arsitektur Islam. Nah, masalah apa yang ada di bangunan ini? Yaitu saya meminimalisir masalah atau isu yang dibuat oleh orang-orang yang mengatakan bahwa jika laki-laki dan perempuan tinggal bersama, maka itu akan menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan. Dan juga ada beberapa faktor masalah lainnya. Nah, sebelum masuk ke bab berikutnya, di sini saya akan menjelaskan kembali bahwa saya mengambil tapak berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya berada di depan Politeknik Negeri Malang. Nah, di sini kita masuk ke bab berikutnya, yaitu analisis fungsi, aktivitas, dan juga pengguna. Nah, di sini bisa dilihat, di sini saya memiliki 4 tipe apartemen, 2 tipe apartemen untuk unit apartemen laki-laki, dan 2 unit tipe apartemen untuk unit apartemen perempuan. Nah, perbedaan dari tipe yang laki-laki dengan yang perempuan ini adalah area dapurnya. Nah, khusus untuk laki-laki, itu dia tidak menggunakan dapur pada dalam ruangan apartemennya. Jadi dapurnya itu dijadikan satu per lantai, jadi ada di luar bagian unit apartemennya. Jadi setiap lantai itu menggunakan satu dapur bersama. Sedangkan yang perempuan ini, dia area dapurnya berada di dalam area unit apartemennya. Dikarenakan laki-laki itu setelah saya cari berbagai informasinya, memang sangat sedikit suka untuk menggunakan area dapur. Kemudian, untuk berikutnya ini adalah kebutuhan ruang, aktivitas, dan pengguna untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan ruang aktivitas pengguna yang lain yaitu auditorium dan kantor pengelola. Nah, kemudian bisa dilihat selanjutnya itu ada kolam renang, ruang fitness, dan ruang senam untuk perempuan, dan kolam renang, ruang fitness laki-laki, dan juga mini food court dan cafe. Kemudian untuk di sini selanjutnya ada lapangan olahraga, minimarket, laundry coin, dan perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini yang pasti ada musola. Nah, musola ini tuh tidak cukup besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, di sini ada ruang sholat, tempat wudhu, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang CCTV dan satpam. Kemudian lahan parkir yang luas. Jadi ada lahan parkir mobil, sepeda motor, dan sepeda. Kemudian selain itu ada fungsi rekreasi yaitu ruang terbuka hijau. Nah, kemudian kita masuk ke bubble diagram dan hubungan ruang mikro. Jadi bisa dilihat di sini tipe apartemen laki-laki dan perempuan ini perbedaannya yang tadi saya bilang kalau laki-laki itu nggak ada dapurnya dan yang perempuan ada dapurnya. Nah, tapi di sini unit apartemen laki-laki itu yang tipe 1 itu dia menggunakan tipe studio. Jadi kecil gini ya. Nah, di bagian sebelah sini ini adalah kamar tidurnya. Kemudian yang sebelah sini adalah area belajar. Yang sebelah sini adalah kamar mandi dalam. Dan di sini adalah tempat untuk bersantai. Dan ada juga balkon. Kemudian untuk unit apartemen tipe keduanya ini, di sini untuk 2 orang. Nah, untuk kamar tidur yang di atas ini, untuk orang yang satunya, kemudian ada juga kamar tidur yang di lantai 1 sini. Jadi ini tipe loft.
Jadi ada mezaninnya gitu. Kemudian ada area belajarnya juga dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke unit apartemen yang untuk perempuan. Nah, di sini ini untuk yang 2 orang ya, ada 2 kasur. Jadi ada yang di bagian atas dan juga ada yang di bagian bawah. Dan di bagian sebelah sini ini untuk area dapur dan ada kamar mandi dalam, ruang belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang ini untuk orang satu atau satu kasur aja. Jadi di atas ini adalah tempat tidurnya dan juga tempat berias. Kemudian di bawah ada area dapur, bersantai dan ruang belajar. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada musola, bisa dilihat seperti ini, kantor pengelola. Kemudian auditorium, ruang administrasi, ruang komunitas, mini food court dan juga cafe. Kemudian ini perpustakaannya seperti ini. Ini di lantai atasnya ya, di bawahnya juga ada. Kemudian kolam renang, yang ini adalah kolam renang laki-laki, sedangkan yang ini adalah kolam renang perempuan. Nah, ada pos satpam, minimarket, laundry coin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke bubble diagram makro. Bisa dilihat seperti ini. Jadi, yang ini adalah musola. Kemudian, yang di sini itu adalah apartemen perempuan, tower apartemen perempuannya. Nih, di tengah ini adalah ruang administrasi, auditorium, dan kantor pengelola. Kemudian yang di sebelah sini adalah tower laki-laki, dan yang sebelah sini adalah fasilitas lain pendukung, dan yang hijau ini adalah ruang terbuka hijau. Selanjutnya kita masuk ke block plan horizontal. Jadi seperti ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada block plan vertikal. Ini bisa dilihat. Nah, tower perempuan ini ada 12 lantai, sedangkan tower laki-laki ada 9 lantai. Selanjutnya, ada hubungan ruang makro. Kita lanjut aja, jadi seperti ini. Kemudian ada analisis tapak regulasi. Kemudian analisis tapak akses dan sirkulasi. Nah, yang ini tuh di sini saya membuat drop off. Jadi di sini adalah sirkulasi pejalan kaki. Nah, kemudian di sini ada jalur sepeda motor yang warna biru. Kemudian jalur mobil yang warna orange. Nah, kemudian yang di sebelah sini yang warna ungu ini adalah drop off orang pada pintu masuk dari Jalan Semanggi Timur. Dan ini pintu keluar masuk dari Jalan Semanggi Timur. Dan ini jalan menuju ke bagian parkiran di bawah. Dan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada analisis tapak matahari. Nah, bisa dilihat seperti ini. Maka dia menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada analisis angin dan juga matahari. Nah, di sini saya menggunakan pembedaan tinggi tower agar angin yang dapat memasuki ke seluruh bagian tower. Nah, kemudian di sini saya menggunakan bentuk bangunan yaitu bentuk U yang dapat mengarahkan angin agar di seluruh bagian bangunan itu terkena angin. Kemudian, bentuk bangunan ada yang menonjol dan ada yang tidak untuk mengurangi tekanan angin yang berlebihan terhadap tower. Kemudian, dapat bukaan vertikal, seperti vertical garden, agar pengawan alami dan kotoran tersaring. Kemudian, ada pemberian bangunan di tengah tower yang lebih pendek, jadi agar itu angin yang datang itu dapat mengelilingi seluruh sisi bangunan, dan juga dapat mengurangi tekanan angin yang berlebih. Jadi seperti ini nih, yang di tengah-tengah ini adalah bangunan fasilitas pendukung. Kemudian ada penambahan vegetasi di sekeliling tapak untuk menyaring angin dan hambatan angin besar. Kemudian untuk analisis mataharinya itu di sini sama seperti tadi, yaitu membedakan tinggi tower agar seluruh bangunan ini terkena sinar matahari dan memberikan secondary skin pada sisi selatan, barat, dan utara seperti ini, yaitu berupa vertical garden untuk meminimalisir sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan secara berlebih. Kemudian, menggunakan material kaca pada sisi timur agar cahaya matahari pada pagi hari itu dapat masuk dengan baik, karena cahaya matahari pada sisi timur itu cukup baik. Kemudian, memberikan bukaan agar mendapat penghawaan alami. Nah, selanjutnya di sini ada analisis utilitas. Nah, bisa dilihat yang warna merah ini adalah bak kontrol atau sebagai air sisa metabolisme dapur dan lain sebagainya. Kemudian yang warna biru ini adalah bak kontrol air hujan. Nah, bisa dilihat seperti ini.
Kemudian kita lanjut ke analisis utilitas yang vertikal. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke analisis tapak kebisingan. Nah, kemudian kita masuk ke analisis tapak vegetasi. Nah, bisa dilihat ini ada vertical garden seperti tadi. Kemudian ada tanaman pagar untuk membatasi area yang lainnya dengan area tapak ini sendiri. Kemudian ada tanaman pucuk merah untuk mengurangi kebisingan di area Soekarno-Hatta. Dan di sini ada tanaman Kamboja, karena di daerah sini itu ada tempat pembuangan limbah, maka dari itu di sini saya berikan tumbuhan Kamboja untuk menghilangkan bau di sekitar area tersebut. Nah, kemudian di sini saya menggunakan pada area sekitarnya itu menggunakan rumput pada tanaman untuk penutup tanah. Kemudian kita lanjut ke analisis bentuk. Nah, bisa dilihat setelah kita melakukan analisis di sebelumnya, analisis matahari, analisis angin, vegetasi, dan lain sebagainya, dan dihasilkanlah analisis bentuk seperti ini. Nah, di sini dengan menerapkan sistem hijab atau pembeda pada bentuk bangunan tersebut. Jadi, maka kedua tower tersebut dipisahkan. Jadi, tower laki-laki yang sebelah sini dan tower perempuan yang sebelah situ. Nah, di sini selain itu juga membedakan akses menuju ke unit apartemen masing-masing dengan memberikan bangunan di tengah antara tower laki-laki dan perempuan ini agar akses menuju ke unit apartemen masing-masing itu berbeda. Nah, kemudian untuk membedakan tower perempuan dan laki-laki ini, maka bangunan laki-laki hanya memiliki maksimal 8 lantai, sedangkan perempuan 12 lantai. Nah, selain itu juga karena menurut data yang didapat, jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Jadi, orang datang itu bisa tahu bahwa yang lebih tinggi itu adalah apartemen perempuan, sedangkan yang lebih rendah itu adalah apartemen laki-laki. Kemudian, selain itu, bentuk tower laki-laki itu membentuk huruf L, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena unit apartemen laki-laki itu memiliki ukuran kamar yang berbeda. Maka dari itu, saya membedakan bentuk dari tower apartemen laki-laki ini untuk memudahkan struktur bangunan tersebut dan juga fasilitas yang berbeda dari apartemen perempuan. Kemudian, pada bagian fasad bangunan ini diberikan secondary skin seperti tumbuhan rambat untuk menghambat sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan secara berlebih dan menahan hembusan angin yang kencang. Selain itu juga difungsikan sebagai pemberi privasi pada hunian tersebut agar tidak terlihat terlalu jelas dari area luar. Kemudian bisa dilihat selanjutnya adalah analisis ruang. Kemudian ini ada analisis ruang yang fasilitas pendukung lainnya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita lanjut ke analisis struktur. Nah, di analisis struktur ini saya menggunakan dua sistem, yaitu sistem core dan juga sistem struktur rangka kaku. Kemudian selanjutnya di sini ada konsep dasar. Nah, bisa dilihat, konsep dasar ini saya ambil yaitu adalah sistem hijab. Jadi, sistem hijab ini sendiri saya masukkan dengan pendekatan arsitektur Islam. Jadi, di situ diambil dari salah satu pendekatan yang telah saya buat, yaitu pendekatan arsitektur Islam tadi. Maka sistem yang diterapkan pada bangunan dan tapak tersebut adalah hijab atau pembeda. Kemudian di sini ada prinsip-prinsipnya. Nah, konsep hijab ini tuh memiliki prinsip-prinsip terhadap apartemen mahasiswa, yaitu sebagai pembagi space, kemudian sebagai fleksibilitas fungsi, kemudian sebagai pengarah jalur sirkulasi dan akses, kemudian sebagai pengontrol cahaya dan penghawaan. Kemudian aspek-aspek lainnya itu bisa menghasilkan aspek fungsional, comfortable, estetika bentuk, tertata, dan keamanan. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep tapak. Sama seperti tadi, di sini bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat itu dari sistem hijab ini tidak hanya membedakan tower laki-laki dan perempuan, tetapi juga membedakan setiap fungsinya. Nah, bisa dilihat di sini ada fungsi dari tempat parkir untuk mobil, kemudian ada fungsi tempat parkir untuk sepeda motor, dan ini tempat parkir yang di outdoor atau di luar, kemudian ada tempat parkir yang di dalam. Nah, bisa dilihat ini ada yang di bagian dalam, kemudian ada tempat untuk bersantai, yaitu amphitheater kecil tadi. Kemudian ini yang sebelah sini adalah untuk tempat olahraga dan lain sebagainya. Jadi fungsi-fungsinya itu juga dibedakan. Tidak hanya towernya, tidak hanya huniannya saja.
dan juga aksesnya juga dibedakan. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian selanjutnya ada konsep bentuk. Nah, konsep bentuk ini sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di sini hanya lebih rincinya lagi. Jadi, seperti tadi bentuk apartemen laki-laki dan perempuan itu berbeda, yang perempuan lebih tinggi, sedangkan yang laki-laki lebih pendek. Kemudian, di sini juga apartemen itu menggunakan sistem hijab, maka tower apartemen laki-laki dan perempuan ini dipisahkan, akses tempat untuk menuju ke tempat penghuniannya itu juga dibedakan. Kemudian bangunan pendukungnya ini juga dibedakan, jadi tidak dijadikan satu pada apartemen ini, karena itu tadi untuk memberikan privasi kepada penghuni itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu adalah konsep ruang. Nah, ini bisa dilihat, konsep ruangnya sendiri itu pada lantai 1 itu seperti ini. Akses jalannya seperti ini, yang warna merah ini jalur untuk perempuan, akses untuk perempuan, sedangkan yang biru ini akses untuk laki-laki. Nah, bisa dilihat sendiri seperti ini. Kemudian ini lantai 2, dan ini lantai 3. Kemudian lantai 4, dan seterusnya. Kemudian kita langsung lanjut ke konsep utilitas seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah konsep utilitas juga. Nah, bisa dilihat air bersih, air kotor. Dan selanjutnya adalah konsep struktur, sama seperti tadi. Nah, di sini ada penggunaan core, bisa dilihat ini lebih detailnya lagi. Ada di bagian sisi barat bangunan, utara, dan bagian tengah bangunan. Kemudian untuk middle structure-nya sendiri, dia menggunakan sistem beton bertulang. Seperti ini ya. Dan ada substrukturnya, dia menggunakan tiang pancang. Nah, tiang pancang ini merupakan fondasi dalam yang mencapai tanah keras. Bisa dilihat seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.